Kenalkan, nama saya Nina Nopila Rasati dari kelompok 5 kelas A2C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kimia medisinal dengan judul obat depresan sistem saraf pusat. Adapun nama kelompok kami yang terdiri dari 7 orang sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi antidepresan sistem saraf pusat. Antidepresi adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresan, digunakan secara luas untuk pengobatan pasien depresi oleh berbagai sebab. Penggolongan obat antidepresan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, penghambatan monoamin oksidase. Monoamin oksidase adalah enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif dari amin sekunder dan tersier. Efek samping dari golongan ini yaitu mulut kering, pusing, mual, konstipasi, dan postural hipotensi. Mekanisme dari golongan ini bekerja dengan cara memblok reuptik dopamin dengan mencegah proses oksidasi amin tersebut sehingga menyebabkan peningkatan kadar dopamin dalam tubuh. Berikut adalah contoh dari penghambatan monoamin oksidase beserta dengan struktur senyawanya. Yang pertama adalah isokarboksasid, yang kedua fenilzin, yang ketiga tranilsipromin. Kemudian golongan yang kedua adalah antidepresan trisiklik. Golongan ini digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Hal ini karena antidepresan trisiklik mampu meringankan suasana hati, meningkatkan aktivitas tidur, kesiapan mental, dan memperbaiki pola tidur. Golongan ini diketahui lebih efektif daripada golongan antidepresan lainnya karena memiliki efek samping yang lebih rendah. Mekanisme dari golongan antidepresan trisiklik ini sejauh ini belum diketahui sepenuhnya, namun diduga efeknya dapat disebabkan oleh penghambatan reuptik dari pelepasan biogenik monoamin seperti norepinefrin dan serotonin. Berikut adalah contoh dan struktur senyawa dari golongan antidepresan trisiklik. Yang pertama imipramin HCl, yang kedua klomipramin HCl, dan yang ketiga amitriptilin HCl. Kemudian golongan antidepresan yang ketiga yaitu antidepresan tetrasiklik. Mekanisme kerja dari golongan ini adalah dengan cara antagonis reseptor alfa-2 adenegrik atau 5-HT presinaptik. Contoh dari obat golongan ini adalah maptroptilin HCl, mianserin, amoxapin, dan mirtazapin. Adapun golongan lain dari obat antidepresan yaitu trazodon, amineptin HCl, moclomebid, fluvoxamin maleat, sertalin HCl, fluoxetin, paroxetin, duloxetin, escitalopram, dan venlafaxine. Berikut adalah contoh dan struktur senyawa dari golongan tetrasiklin. Kemudian aspek farmakokinetika dan farmakodinamika obat depresan sistem saraf pusat. Yang pertama, penghambatan monoamin oksidase. Kadar puncak tranilsipromin dan fenilzin mencapai kadar puncaknya masing-masing dalam waktu 2 dan 3 jam. Metabolisme penghambatan monoamin oksidase ini dari kelompok hidrazin diperkirakan menghasilkan metabolit aktif. Fenilzin dan isokarboksasid dieskresi melalui urin sebagian besar dalam bentuk metabolitnya. Kemudian golongan yang kedua, antidepresan trisiklik. Contoh obatnya yaitu amitriptilin HCl dengan farmakokinetika dan farmakodinamika sebagai berikut. Absorpsinya cepat, di hati secara ekstensif obat mengalami N-demetilasi menjadi metabolit aktif nortriptilin. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam waktu 6 jam setelah pemberian oral. Waktu paru amitriptilinnya yaitu 15,1 jam. Dan dosisnya 100-200 mg per hari dalam dosis terbagi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu klomipramin HCl. Klomipramin HCl memiliki absorpsi obat yang cepat dan sempurna. Waktu paru plasmanya yaitu 21 jam dan dosis awalnya yaitu 10 mg per hari kemudian ditingkatkan sampai 50 hingga 100 mg per hari dalam dosis terbagi. Antidepresan trisiklik yang lainnya yaitu imipramin HCl. Dengan farmakokinetika dan farmakodinamika sebagai berikut, absorpsi cepat walaupun tidak sempurna. Kadar plasma tertinggi, obat dicapai dalam 0,5 sampai 1 jam setelah pemberian oral.
Waktu paruh imipramin yaitu 16 jam dengan dosis 100-200 mg per hari dalam dosis terbagi. Kemudian golongan ketiga yaitu antidepresan tetrasiklik dengan obat maprotilin HCl, absorpsinya lambat tetapi sempurna. 90% diikat oleh protein plasma. Kadar darah tertinggi dicapai setelah 4-8 jam dengan waktu paruh plasma kurang lebih 45 jam dengan dosis 25 mg. Kemudian mianserin. Mianserin segera diabsorpsi di dalam saluran cerna. 90% terikat oleh protein plasma dan dimetabolisme pada hati. Kadar darah tertinggi obat dicapai setelah dalam waktu 3 jam. Waktu paruh plasmanya yaitu 16 jam dengan dosis 10-30 mg 3 hari sekali. Kemudian antidepresan tetrasiklik. Contoh yang lainnya yaitu amoxapin, menghambat reuptake norepinefrin dan serotonin dalam sistem saraf pusat. Senyawa ini juga mampu memblok respon reseptor dopamin dalam membentuk dopamin. Absorpsi amoxapin dalam saluran cerna cepat, dosisnya yaitu 100 mg 1 kali per hari. Kemudian mirtazapin, absorpsinya cepat, kadar plasma tertinggi dicapai setelah 2 jam pemberian oral. Pengikatan protein plasma 80% dan dieskresi melalui urin dan feses. Waktu paruh eliminasinya yaitu 20-40 jam dengan dosis 15-45 mg per hari sebelum tidur. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur dengan aktivitas obat. Hubungan struktur dan aktivitas obat pada penghambatan monoamin oksidase. Yang pertama, aktivitas analeptik penghambatan monoamin oksidase akan maksimal bila struktur mirip dengan amfetamin. Yang kedua, substitusi inti aromatik, misal dengan gugus-gugus metoksi atau metil dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan monoamin oksidase dan analeptik. Hubungan yang ketiga yaitu N-anksilasi dan alkilasi dari gugus hidrazin akan menurunkan aktivitas. Hubungan yang keempat, penggantian gugus fenil dengan beberapa cincin heterosiklik akan mengurangi aktivitas penghambatan monoamin oksidase. Kemudian hubungan yang kelima yaitu penambahan atau pengurangan panjang rantai antara gugus fenil dan hidrazin menyebabkan variasi dari aktivitas penghambatan monoamin oksidase. Baik, selanjutnya kita akan membahas modifikasi molekul. Modifikasi molekul pada imipamin. Imipramin ditemukan derivat desmetil yaitu desipramin. Imipramin merupakan senyawa prodrug yang di dalam tubuh akan dimetabolisme di hati secara cepat menjadi bentuk senyawa aktif desipramin. Modifikasi pada rantai samping. Senyawa menunjukkan aktivitas yang tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping adalah 2 atau 3 atau disebut dengan etilamin atau propilamin. Gugus amin pada rantai samping biasanya amin sekunder, tidak amin tersier, seperti pada psikotik. Senyawa akan aktif bila atom N tidak tersubstitusi atau tersubstitusi dengan gugus metil. Substitusi dengan gugus etil atau gugus alkil yang lebih tinggi akan menurunkan aktivitas secara drastis dan menimbulkan toksisitas. Jika jumlah atom C makin besar, maka toksisitasnya semakin besar pula. Kemudian modifikasi pada cincin trisiklik, adanya substituen 3Cl, 10 metil, dan 10,11 dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Jembatan pada posisi 10,11 dimetil dapat terbentuk dari CH2 atau dihidrodibenzazapin, misalnya desipramin. Kemudian CH rangkap 2 atau dibenzazapin atau unsur S, fenotiazin, misalnya desmetilpromazin, dan ketiganya aktif sebagai antidepresi. Atom N, cincin pada desipramin, dapat diganti dengan atom C dan tetap aktif sebagai antidepresi. Penghilangan salah satu cincin benzen akan menghilangkan aktivitas antidepresi tersebut. Dari 20 turunan fenitozin, setelah dilakukan uji hanya desmetilpromazin dan
desmethyl-triflupromazine yang aktif sebagai antidepresi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.